Nah, terkait fenomena konteks memasukkan Cairan. infus atau cairan ini kemudian dari pendapat para ulama fikih muncul perbedaan pendapat. Maka bagaimana jika konteksnya nenek-nenek apalagi sudah tua tadi ya? Apalagi kurang fit badannya ya Kurang Pak ya? fit badannya, wong yang nenek-nenek saja itu juga tidak diwajibkan kalau dia tidak mampu. Sebelum itu saya sampaikan bahwa zakat fitrah kenapa penting? Karena ada salah satu hadis dalam riwayatnya Ad-Dailami yang kira-kira syahru ramadhana mu'allaqun bainas sama'i wal ardi wa la yarfa'u ilallahi illa bi zakatil fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Cerahkan hati dan tenangkan pikiran di bulan Ramadan. Saya Septi Nur Kamil Zenia bersama Bapak MA. Akbar SPD MA. Ya. Pada acara ini kita insya Allah menyapa pemirsa Pak, pemirsa Ya, aksi ya. tentunya untuk kita belajar lebih dalam lagi mengenai seputaran kesehatan dalam pandangan Islam. Nah, kita juga ada banyak-banyak pertanyaan dari pemirsa Pak. Nanti bisa dijabarkan oleh Bapak dan dijawab oleh Bapak dan supaya pemirsa juga paham mengenai apa yang ditanyakan oleh pemirsa. Oke, ya. Nah, menurut saya Pak di bulan Ramadan ini sangat sangat istimewa sekali karena di bulan Ramadan ini bulan orang berlomba-lomba untuk mencari amal soleh. Benar ya Pak ya? Betul. Dan menurut saya di bulan Ramadan ini banyak pahala yang dilipat gandakan. Nah, mungkin dari pertanyaan tadi juga bisa menambah pahala teman-teman ya Pak ya. Sebelumnya Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana kabarnya? Kalau saya alhamdulillah sehat walafiat sih Pak. Alhamdulillah ya. Terima kasih saya sudah dilibatkan dan diundang dalam acara yang luar biasa ini oleh tim aksi ya. Iya, betul aksi. ya. Akbar dan Stikes Barul Ulum. Akbar dan Stikes Barul Ulum ya, luar biasa ini ya. Luar biasa. Semoga dengan apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan aksi ini bisa memberikan warna dalam Masya Allah. dalam hempit kegampitannya keadaan negara yang sedang carut marut ini ya. Ya, tapi enggak apa-apa. Nanti kita coba diskusi secara cair saja mengenai apa yang perlu ditanyakan oleh Mbak Septi dan para pemirsa yang ada. Itu aja. Bu ya, betul. Langsung saja ke pertanyaan ya Pak ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Bapak mengenai masukan cairan lewat vena? Apakah bisa membatalkan terhadap puasa dan apa landasannya? Perlu saya sampaikan bahwa dasar daripada melaksanakan ibadah bulan puasa ini sebenarnya sudah disampaikan berkali lipat oleh para mubaligh dan para cendekiawan muslim di surat Al-Baqarah yang bunyinya bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin iddatun min ayyamin ukhra. Ya, ini kira-kira bahwa kewajiban berpuasa ini sebenarnya sudah dilakukan oleh kaum-kaum umat sebelum umatnya Nabi Muhammad. Jadi kita hanya mewariskan apa yang dilakukan oleh umat terdahulu. Jadi maka adanya bulan puasa di bulan Ramadan ini sebenarnya sebagai penyempurna dari syariat sebelumnya. Nah, terkait fenomena konteks memasukkan infus atau cairan ini kemudian dari pendapat para ulama fikih muncul perbedaan pendapat ya. Di mana ada dua tema besar yaitu memasukkan antara infus dan memasukkan antara suntik ya. Suntik ini dibedakan keduanya. Maksudnya injek sama infus itu berbeda Pak? Berbeda secara hukum fikihnya. Terkait sah dan membatalkannya. Tapi kan sama-sama cairan yang dimasukkan Pak, tapi berbeda ya Pak ya? Berbeda. Nanti akan saya jelaskan ini ya. Perbedaannya
Berdasarkan apa? Kalau dalam istilah fikih itu ada sebutan namanya ilat. Ilat itu apa sih? Dasar yang paling basic, paling apa namanya, yang paling awal di mana sebuah hukum itu berlandaskan. Misalnya saya katakan, kenapa khamr itu diharamkan ya karena ilatnya salah satunya memabukkan. Iya. Jadi penyebab utamanya kan memabukkan. Iya. Cuman karena anak muda sekarang ini luar biasanya ini. Karena ilatnya memabukkan berarti kalau nggak mabuk nggak apa-apa ya Pak. Wah ini yang repot, nggak begitu. Yang repot nih, Nah ini benar-benar repot, sekali, enggak. benar Nah sekali. ya enggak. Ya karena memang ilat kedua akhirnya apa? Ya karena memang oleh Al-Quran Tidak sudah diperbolehkan. secara qat'i istilahnya tetap tidak diperbolehkan. Tidak Mau diperbolehkan. sedikit mau banyak, mau mabuk atau enggak ya tidak diperbolehkan. Kembali lagi kaitannya dengan apa tadi? Injeksi atau tadi suntikan dan Iya. infus. Ilatnya itu infus karena ada kaitannya dengan nutrisi yang dimasukkan sehingga bisa membatalkan ibadah puasa seseorang dikarenakan ilat daripada puasa itu al-ju', menahan lapar. Sekalipun memang apa namanya, tidak dimasukkan ke dalam lubang yang al-juf. Jadi begini, ini harus saya jabarkan Jabarkan lebih detail. secara mendasar dulu. Oke. Iya, betul. Jadi pada dasarnya membatalkan puasa itu bagi seorang muslim hanya bisa dilakukan oleh al-juf. Al-juf itu lubang yang bisa terus berjalan sampai kemudian ke Lambung. lambung. Ya. Jadi ada beberapa coba lubangnya itu sampai hitung aja coba. Yang kelihatan 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 7. 7. 5, 6. Termasuk Oh iya. bawah itu ya. Nah, lantas bagaimana kemudian apa namanya infus itu bisa dikatakan membatalkan? Karena tadi al-ju'-nya ketika seseorang berpuasa kehilangan esensinya karena infus ini secara prinsip adalah menghilangkan lapar seseorang. Iya. Ya. Karena menambah nutrisi tadi ya, Pak ya. Betul. Nah, sehingga itu tadi menciderai apa namanya landasan paling awal, paling basic di dalam sebuah ibadah berpuasa yaitu menahan lapar. Menahan Nah, lapar. sedangkan tadi itu apa? Satunya itu injeksi karena ada ilat doruri istilahnya. Ilat doruri itu adalah penyebab yang berkaitan dengan persoalan kesehatan yang mana diatur oleh maqasid syariah. Wah ini ruwet lagi nih ya. Maqasid syariah itu bagaimana? Ada 5. Yang saya sebutkan ini 3 saja nanti terlalu ruwet. Yang paling sederhana adalah hifdzun nafas. Jadi kewajiban seorang muslim itu menjaga dirinya dari segala penyakit, dari segala mara bahaya sehingga dalam melaksanakan ibadah dia aman. Nah, kembali lagi ke injeksi tadi. Injeksi kenapa tidak membatalkan? Karena dia penyebabnya adalah si muslim ini pasti kalau disuntik punya penyakit tertentu. Maka ketika apa namanya? Ketika tidak melakukan suntikan, dipastikan puasanya nanti bisa berbahaya, maka bisa ibadah-ibadah lain tidak terlaksana. Maka antara injeksi dan infus berbeda karena tadi itu satunya karena hifdzun nafas, menjaga kesehatan. Iya. Satunya membatalkan karena menghilangkan aspek rasa lapar. Nah, kalau yang tidak membatalkan karena tadi itu ada prinsip atau faktor kesehatan. Maka hifdzun nafas yang harus diutamakan. Jadi prinsipnya dalam Islam intinya adalah diri sendiri, badan itu harus sehat dulu. Baru kemudian ketika sehat, semuanya diperbolehkan melakukan semuanya. Oke. Kaitannya dengan injeksi, kenapa tidak boleh ya? Karena apa namanya injeksi tadi itu ya, infus atau injeksi itu ya? Saya bingung. Injeksi itu suntik ya? Suntik, yang suntik mohon maaf Pak. ya, saya luruskan. Yang pakai selang. Oke. Ya, yang pakai selang itu kan berbeda dengan injeksi. Karena injeksi itu kan kaitannya dengan
tidak mengisi nutrisi, hanya mengisi Obat. atau obat-obatan. Iya, Nah, ini obat. berbeda dengan infus yang Mengandung menggantikan cairan tubuh iya, ya, betul ya? iya, Nah, tenaga ya, cairan. maka kesimpulannya dalam ulama fikih, mereka sepakat bahwa jika injeksi tidak membatalkan karena hifdzun nafas, sedangkan infus membatalkan karena menghilangkan tadi joknya itu, rasa laparnya seorang berpuasa. Jadi bisa Oke. difahami ya? Iya, iya. Ya, tergantung yang mana tuh, mau yang infusnya dulu Atau atau yang injeksinya injeksinya. dulu. Nah, kalau injeksi tidak membatalkan, yang infus baru batal. Membatalkan. Bisa difahami ya? Bisa Nggih. dipahami, Pak. Jadi sudah terjawab ya teman-teman. Mhm. Untuk infus membatalkan, untuk injeksi tidak Injeksi, betul, membatalkan betul. puasa. Gitu. Dan pertanyaan yang kedua nih Pak, Ya. ada nenek-nenek yang sudah berumur kurang lebih Oh iya, ya. 55 Oke. tahun dengan keadaan yang kurang fit, lebih penting mana antara menjalankan kewajiban terkhusus puasa dan menjaga kesehatannya? Gitu. Oke. Ya. Tadi kembali lagi ke ayat yang saya barusan sampaikan di awal tadi. Ayyaman ma'dudat wa in kuntum maridhan aw ala safarin itu ya. Dari situ jelas wa in kuntum maridhan. Bagi orang yang marid, itu orang sakit artinya. Au ala safarin atau orang yang sedang dalam perjalanan, ini tidak diwajibkan berpuasa. Kayak lebih ke musafir gitu, Pak. Betul, musafir dan orang sakit hukumnya sama. Diperkenankan mokel. Mokel. Yang tidak boleh itu yang kawan-kawan mojok jam 12 siang kepanasan, nah itu nggak boleh itu kayak Itu gitu. lebih tepatnya bukan saya sih, Pak. Iya, Bukan iya, saya gitu, iya, Pak. iya. Mungkin dari lainnya mungkin Iya, ya, Pak iya. ya. Karena Nggih, saya nggih, nggak gitu, nggak mokel gitu, Pak. Ya teman-teman ya. Iya, iya. Maka ya saya lanjutkan lagi ya Mbak Iya, Septi ya, baik. mohon izin nggih. Maka bagaimana jika konteksnya nenek-nenek apalagi sudah tua tadi ya? Lagi kurang fit badannya ya, Kurang Pak ya. fit badannya, wong yang nenek-nenek saja itu juga tidak diwajibkan kalau dia tidak mampu. Karena dia masuk kategori marid. Oh iya. Nah, Mungkin ya. ada kategori umur, Pak. Umur segini nggak boleh puasa Oh, gitu, betul, Pak. betul, Ada itu, betul. Pak. Ataukah Oke, marid itu satu kategorinya itu ya, adamul istitoah. Jadi kesulitan dalam melaksanakan berpuasa karena faktor eksternal. Oh iya. Karena faktor eksternal itu berarti penyakit bisa atau karena misalnya ada orang yang ngancem kalau nggak mau buka dibunuh misalnya. Nah, itu kan faktor eksternal tuh. Iya, betul, Pak. Itu nggak apa-apa tuh kalau mau nggak puasa atau ternyata di tengah jalan batal misalnya jam 1 siang itu nggak apa-apa. Ataupun ini faktor internal. Berarti apa faktor internal? Umur. Umur. Nah, kalau umur kan juga penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Betul. Betul kan ya. Sudah Terkait umur itu berapa? Ya, saya kira-kira ya kita ngikut Nabi Muhammad saja lah. baik, Pak. Sekitar 62. 62 itu sudah tidak 60. dianjurkan untuk puasa sunnah gitu maksudnya ya Pak, boleh dikerjakan? Mau puasa sunnah atau kewajiban kalau memang membahayakan dirinya, Oh iya. maka tidak diperkenankan. Tapi ada tuh Pak yang Ya. 62 umur 62 tuh kayak kesehatan fit-nya tuh sangat luar biasa tahes gitu loh Pak. Itu nggak Iya, apa-apa ya betul, Pak ya. betul, Ada betul, yang betul. juga kayak nenek-nenek sudah mohon maaf ya Pak, sudah Iya, kekok bahasanya ya betul, Pak ya, betul, kekok iya, gitu iya, loh Pak. 62 kan iya. kayak ada yang fit, ada yang enggak. Itu Iya. gimana ya Pak ya? Nah, ini juga kaitannya dengan pola hidup akhirnya ini ya. Mengacunya kepada pola hidup umat Islam itu sedari mungkin kita tabungannya dari awal. Lagi-lagi untuk investasi jangka panjang umur Betul. kita. Healthy lifestyle. Betul. Jadi mau nggak mau demi nabung pahala kita semakin banyak melalui melakukan peribadatan tadi itu ya kita salah satu bentuk syukurnya dengan pola hidup dengan niat semoga semakin panjang kan kalau doa habis sholat kan Allahumma tawwil umurona itu kan. Iya, betul. Semoga diperpanjang umurnya. Nah, Umurnya. ini biar apa? Tabungan ibadahnya kan banyak. Iya. Nah, kalau sakit sekarang kan Iya. repot. Nah, maka akhirnya satu antara ibadah dan pola hidup akhirnya menjadi Seimbang, Pak. harus seimbang. Harus seimbang. Betul. Harus berjalan dengan Ya, lurus. maka biar tidak kena tadi faktor maridon tadi itu ya repot kalau ternyata nanti kita umur 60 udah nggak bisa ngapa-ngapain
cuman bisa ngerepotin orang lain. Nah, ini Oh, semoga tidak terjadi di iya para Pak, pemirsa nauzubillah dan ya ya Pak ya, semoga naudzubillah ya. diberi Betul betul. kesehatan kita Ya, semua gitu loh ya, Pak, ya. badannya juga Amin, sehat, amin, juga amin, dijauhkan dari amin. penyakit-penyakit Ya, yang ya. sekarang biasanya kayak umur sekian sudah dapat diabetes. Gen Z sekarang kebanyakan udah terkena diabetes loh Pak, Oh iya? diabetes, kolesterol Nah gitu Pak, sudah ini. banyak. Karena mungkin dari Mhm, lifestyle-nya Pak, pola hidupnya, makannya junk food. Sekarang kan musimnya kayak mhm. ramen-ramen gitu loh Pak. Ramen-ramen gitu Betul. juga sayur-mayurnya tuh juga kadang terlupakan sehingga Mhm, mhm. masuknya itu bisa nggak baik gitu loh Pak. Sekarang Iya. kebanyakan Gen Z gitu Pak. Ya Termasuk betul saya ya, sih betul. Pak, makannya gitu Pak. Ini Termasuk saya sebenarnya sih. kalau mau saya sampaikan bukan ekspertis saya, cuman, mau nggak mau nih ya, saya sering ikut, podcast-nya Dokter Tirta ini ya. Ya, Wih, semoga Masya ini Allah. bisa diluruskan ini dari praktisi-praktisi kesehatan bahwa, sebenarnya tidak apa-apa makan dalam, apa namanya, dalam bentuk apapun tapi diimbangi dengan pola gerak, gitu. Olahraga, Olahraga. olahraga. Jadi misal ramennya kalorinya berapa ya minimal jalannya sehari 5.000 langkah Misal misalnya ya, gitu. contoh ya Pak ya. Ya ini kalau saya juga sambil ngomongin saya pribadi nih ya, mhm, mhm. Bapak juga makan junk food juga ya Pak ya? Oh kalau junk food enggak, cuman Geraknya yang geraknya agak sulit betul ya Pak ya? betul, iya ini. Ya ya, Oh gitu gitu ya Mbak, Pak ya. ya. Iya karena menurut saya ya Pak ya, di era sekarang Gen Z itu banyak sekali makan makanan yang kurang bergizi gitu loh Pak. Iya, Sekarang juga banyak, anak-anak yang terkena penyakit yang belum waktunya gitu loh oh Pak. iya betul Belum betul, waktunya iya gitu, iya. juga geraknya agak sedikit males ya Pak ya. Iya itu, Maklum, mhm. saya juga ngomongin diri saya sendiri loh Pak. Iya iya. Jadi kita Mau makan sama-sama. apapun diimbangi gerakan yang penting. Iya Iya, betul Pak, betul. gerakan. Jadi biar itu, apa istilahnya intoksifikasi atau apa istilahnya, saya mohon diluruskan, saya Iya kurang iya. kurang tahu ya, bisa keluar ya. Oke, Baik, Pak. Jadi nenek-nenek yang apa, maksudnya ya boleh puasa ketika badannya fit ya, Pak, ya. badannya Juga fit, ada kategori umur yang tidak boleh diperbolehkan untuk puasa, tergantung bagaimana badannya ya, Pak. betul Kalau badannya bukan kalau iya, mhm, kalau kalau sudah fit baru bisa puasa gitu ya, Pak. Juga betul dilihat betul betul, dari jasmaninya, kalau memang kurang sehat tidak diperbolehkan untuk puasa ya, Pak. Karena betul betul. takutnya mengundang penyakit gitu Ya ya, Pak, ya. betul betul. Mengundang penyakit Ya ya, Pak, ya. ya, Dan pertanyaan ketiga, Pak, ketika ada orang hilang akal, maksudnya kayak mohon maaf orang gila ya gila, Pak ya, ya. lalu sebelum H-5 menit masuk malam Idul Fitri, Oke orang oke. tersebut sembuh atau waras, Masya Allah. Oke oke Dan oke dari oke. kewarasan itu cuma menjalankan hidupnya sekitar 5 menit dari kewarasannya, lalu meninggal Pak. Apakah wajib dizakati orang tersebut atau tidak? Oke, mengenai zakat fitrah berarti ini ya? Iya, Zakat fitrah berarti yang berarti ini hidupnya masih dilakukan 5 menit Pak. 5 menit, oke. Masih 5 menit hidupnya Pak. Jadi hanya istilahnya apa, kalau menangi bahasa Indonesianya apa menangi? Masih apa ya, ikut Apa masih apa ya, apa, masih merasakan, iya ya, yes, merasakan 5 menit, iya merasakan masih detik-detik Idul Fitri kematian. oh detik-detik Ini kematian? ini jadi kematian, Pak, Hah? ini masih malam Idul Fitri kan, Pak, Heeh, dan itu gila kan iya, sebelumnya, Pak, mau malam oke, Idul Fitri tuh ma tiba-tiba waras gitu loh, Pak. iya. Kebesokannya Idul Fitri langsung meninggal, cuma 5 menit, Pak, hidupnya. Tapi sudah ini melewati adzan maghrib di hari terakhir bulan Ramadan? Kalau 5 Eee, menit, berarti sudah melewati ya? mu iya, Pak, Sudah sudah melewati ya? sudah, Sudah, mhm. oke. Baik, eee, pada dasarnya yang namanya zakat fitrah itu diwajibkan oleh seluruh umat Islam baik yang berakal atau tidak sebenarnya. Sebenarnya begitu. Oh, gitu. Sebelum itu saya sampaikan bahwa zakat fitrah kenapa penting, karena ada salah satu hadis dalam riwayatnya Ad-Dailami yang kira-kira syahru ramadhana mu'allaqun bainas sama'i wal ardi wa la yarfa'u ilallahi illa bi zakatil fitri. Jadi puasa di bulan Ramadan ini betul-betul bergantung terhadap kesempurnaan seorang muslim dalam melaksanakan zakat fitri. Jadi bisa dinyatakan puasanya seseorang ini tidak bisa dikatakan sempurna ketika dia tidak atau enggan membayar zakat fitrah ketika dia mampu. Oke, tapi kaitannya dengan tadi bagaimana syarat akil atau ghairu akil, sehat atau tidak berakal tadi ya.
Saya sampaikan berdasarkan syarat wajib dalam kitab, saya bukakan ya, ini ya. Dalam kitab Syarh Yaqut An-Nafis ini ya. Karangan Syekh Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri ini ya. Syurutu wujubi zakatil fitri au mali khamsatun. Yang pertama, jadi syarat wajib zakat itu ada 5. Ini zakat mal maupun zakat fitrah ini. Oke. Apa? Pertama al-Islam, beragama Islam. Beragama Islam. Jadi itu kalau tidak beragama Islam maka tidak wajib ini. Iya. Ya. Nomor 2, dia adalah hurriyah. Hurriyah itu tidak dalam kepemilikan seseorang, bukan budak. Merdeka berarti ya. Orang bebas aslinya. Ya. Nomor 3, tamamul milki. Kepemilikannya sempurna. Ini nanti saya jelaskan itu bagaimana. Kemudian nomor 4 itu ta'ayyun, yang berarti pemiliknya tertentu. Dan yang terakhir itu nomor 5, tayakkunul wujud. Tayakkunul wujud itu si pemilik ini yakin. Secara wujud dia yakin. Nah ini bagaimana penjelasannya? Terkait tadi ya, seseorang yang kemudian gila dan hanya merasakan 5 menit sejauh tidak dalam kerangka 5 syarat wajib ini, maka dia diwajibkan. Nah orang gila ini yang bayar zakat siapa? Bisa diwakilkan oleh walinya. Nah, jadi dia tetap diwajibkan karena dasarnya ini tadi itu ya, melewati adzan maghrib. Jadi sejauh dia melewati adzan maghrib sekalipun cuma 5 menit, di malam Idul Fitri dia tetap diwajibkan. Wajib. Karena Islam ya Pak ya? Betul. Karena Islam, meskipun 5 menit, berapa menit, semenit, sedetik gitu ya. Betul. Karena dilahirkan untuk dilahirkan sudah Islam. Betul. Tulen ya Pak ya. Betul. Berbicara tentang zakat tadi sudah terjawab ya Pak ya. Saya mau tanya tentang fidyah Pak. Fidyah ini ya. Fidyah ini kan banyak orang yang menurut saya juga sepaham saya juga kok berbeda gitu tanggapannya ya Pak ya. Karena saya dengar-dengar kan fidyah ini kan bisa apa ya Pak ya? Kalau misalkan 1 hari nggak puasa gitu ya Pak ya, bisa digantikan ada yang bilang 500 gram, ada yang bilang 650 gram, pokok sekitar berapa gram gitu loh Pak. Nah, itu ada yang bilang 1 kilo aja gitu. Itu yang mana yang benar ya Pak ya? Oke. Terkait ukuran, memang ini ukuran mud istilahnya ya. Dalam perspektif kilogram, perspektif gram ini berbeda-beda. Karena dulu memang belum ada sistem ini ya, belum ada sistem berat atau pakai sistem tadi itu ya yang pasti. Timbangan ya, betul. Timbangannya ya pakai perkiraan mud istilahnya. Nah, tapi yang jelas mau 700 gram, 800 gram atau 1 kilo, bahwasannya kewajiban membayar fidyah adalah setidaknya mampu mencukupi makan 1 hari seorang miskin. Fakir atau miskin. Berbeda dengan zakat kan ada 8 asnaf itu ya. Iya. Kalau penerima fidyah itu hanya 2, fakir dan miskin saja. Dan dia dibayarkan sekiranya nasi atau kebutuhan pokok itu cukup untuk sehari. Misal dia tidak puasanya sehari. Tapi kan nggak tahu Pak fakirnya berapa orang gitu Pak. Enggak perlu. Misal hanya 1 orang itu, misal dibayarkan sebanyak 70 kali, itu enggak apa-apa, berarti 70 hari misalnya. Karena memang dalam satu desa cuman fakir miskinnya cuman itu nemunya. Kan sulit zaman sekarang nyari. Sudah jaya ya Pak ya. Betul ya. Nah, tapi kan untungnya kita punya lembaga amil. Jadi insya Allah melalui amil nanti bisa dihitungkan. Ada nanti dari NU juga ada, dari Muhammadiyah juga ada, dari amil negara juga disediakan dari pemerintah. Jadi ini aja diserahkan saja kepada lembaga. Pak itu kalau menurut Bapak nih ya Pak ya, menurut Bapak itu berapa ya Pak yang akan dibayarkan? Kan bingung tuh Pak mau 500 gram atau 1 kilo atau misalkan diuangkan seharga beras, itu juga kita agak sedikit bingung gitu loh Pak. Menurut saya juga bingung, saya mau
percaya mana bukan percaya sih, menurut saya tuh mau lebih kemana gitu loh Oke. Pak, karena kan saya bingung mau ngasih 500 atau 600 gram atau 750 Oke. gram sekalipun 1000 gram Oh, gitu loh Pak. nggih. Jadi menurut Bapak itu yang mana yang Oke. akurat gitu loh Pak? Sekarang pakai standarnya sampean ya. Iya. Sampean makan seberapa hari sekali? Aduh Pak, saya makan kayaknya 1 kali kayaknya Pak. Cukup 1 kali? Iya Ya kayaknya 3 juga. umumnya orang 3 Iya, kali 3 lah, kali ya Pak 3 ya, kali, karena kan belum ya. cemilannya Pak. Betul. Iya. Oh, Jadi makan nasinya berbeda, Ya, juga ya, ya. cemilannya berbeda Pak. Jadi karbonya itu cuma paling siang gitu ya Pak. Cemilannya ini yang banyak gitu loh Pak. Nah, ukurannya pakai makanan pokok. Makanan Makanan pokok pokok. berarti nasi. Nggak sampai seperempat mungkin Pak. Berapa kali tapi? 1 kali Pak, karena 1 kali? kan siang aja Pak makan nasinya Pak. Oh Kan gitu? kayak kegiatan maklum Pak, masih mahasiswa gitu ya Pak, Oh juga iya, ngakos iya. mohon maaf ya Pak ya. Iya, Jadi iya, iya. males masak, Oke, juga oke. kadang beli 1 kali udahlah males keluar. Itu pun kalau sekali keluar itu kayak anak kos ya Pak ya. Oke. Ya fit keluar gitu loh Pak, kalau enggak ya mager gitu loh Pak. Oke, Karena oke, kan oke, kegiatan yang begitu padat ya Pak. pakai umumnya orang sampean memang ini khodikul ateh nih, nggak umum ini. Nggak umum Di ini luar Pak. umum ini. Ya, Nah, umumnya orang pasti makan 3 kali ya. Di iya. pondok pesantren itu juga 3 kali. Kalau dihitung 3 kali 1 orang itu kira-kira berapa on berasnya? Gimana Pak? Kalau untuk 3 kali makan, 3 kali makan. berapa on kira-kira? Kalau Cukup 1 3 kilo? kali nggak sampai Pak, Nggak sampai nggak 1 sampai, kilo? mungkin 3/4 Pak. 3/4 kilo? Iya, kalau takaran saya Pak, Oh, takaran takaran perempuan? iya, Ya, ini 3/4. kalau dalam hukum Islam diambil takaran yang lebih besar. Sebenarnya kan ukuran 2,5 kilo dalam zakat itu kan tidak Dipatenkan gitu Pak. kemudian dilebihkan menjadi 2,5 kilo. Aslinya kan Oh. cuma beberapa on itu kan. Oh iya. Untuk ikhtiyat istilahnya, untuk hati-hati dilebihkan. Nah, kalau menurut saya dan saya mengambil dari beberapa kaulnya yang ashah para ulama-ulama fikih ini, dilebihkan untuk lebih amannya Oh iya. ikhtiyatnya. Kira-kira berapa? Kuli bangunan itu paling banyak ya. Jadi pakai limitasi kuli bangunan aja 1 hari itu berapa? 1 kilo katakanlah. Iya 1 Wah, kilo Pak. 1 kilo. 1 kilo. Karena memang gerakan orang fakir miskin kan ngapunten, ini bukan ini kan. Memang rata-rata kan background-nya bekerja keras. Iya, pekerja keras Pak. Pekerja keras, Memang maka pekerja keras. karbonnya lebih banyak. Maka dibuat aja 1 kilo sehari. 1 kilo. Maka itu cukup untuk mengganti fidyah 1 hari seorang yang tidak berpuasa. Puasa. Oh, berarti 1 hari orang yang tidak berpuasa itu bisa digantikan 1 kilo Bisa. beras ya Pak ya? Bisa. Oh, Itu untuk gitu. lebih aman. Iya. Kalau diuangkan ya juga seharga beras yang pada saat ini ya Pak ya? Pada saat ini. Iya. Pada saat ini misalkan 13.000 ya udah 13.000 gitu Iya. Pak. 13.000 sekarang ya? Ada yang 14.000 Pak. Mahal juga ya? Iya, mahal juga Pak. Ya semoga pemerintah bisa itu ya. Menurunkan gitu ya Pak ya. Apalagi ini kan mahasiswa ya Pak ya. Mahasiswa Pak, mahasiswa betul. Pak itu kan seputaran fidyah dan zakat. Oke. Nah, bagaimana ya Pak ya? Kan sekarang juga banyak yang bahasa gaulnya bukber di luar gitu ya Pak. Bukber di luar ini cuma kedokan mungkin Pak, kedokan. Padahal ujung-ujungnya itu juga ketemu pacar mungkin gitu loh Pak, mau ketemu pacar di era-era sekarang gitu Pak. Itu bagaimana hukumnya Pak? Puasanya tuh bagaimana gitu loh Pak? Karena kan puasanya sudah dijalankan, tapi sama pacar gitu loh Pak, buka bersamanya gitu loh Pak. Kan itu kan juga agak sedikit ada rasa sedikit gimana gitu loh Pak ya. Mungkin dalam Islam gimana pandangannya Pak? Ini harus hati-hati sebenarnya karena jika kemudian saya tahrimul pacaran, mengharamkan mutlak pacaran, nanti wah ini diserbu Pak. Islam jadi agama yang menyeramkan. Tapi kalau saya menghalalkan pacaran ya repot juga nanti. Iya Pak, banyak pacaran nanti Pak. Ublek-ublek banyak yang check in repot ini. Aduh ya Allah, naudzubillah min dzalik ya Pak ya. Kalau pacaran mungkin ya saya juga mau pacaran gitu loh Pak. Ya, jadi kalau saya mengambil jalan tengah ini, bagaimana? Sejauh kemudian kayak gini, saya sering kali ke teman-teman mahasiswa ini, kalau kamu mau ketemu sama itumu ya, sama pacarnya, ya apapun istilahnya lah, ya kira-kira sebelum berangkat kamu ambil wudhu dulu, Masya Allah. sampai pulang jangan sampai batal wudhumu. Nah itu kira-kira begitu. Iya, jadi ambil wudhu. Pertama itu yang pertama Mbak. Yang kedua, setelah wudhu diambil, kemudian bawa keluargamu pacaran. Nah, itu boleh, enggak apa-apa itu.
bawa Jadi nggak kakakmu. cuma orang dua ya Pak, orang ketiga? Betul, Oh iya. jadi harus ada obat nyamuk itu. Obat Atau nyamuk. kalau enggak temen Iya, iya. gitu, jangan berdua. Temennya mendukung Pak? Itu yang repot. Temennya Nah, mendukung Pak? yang laki-laki 2, yang perempuan 2, misah dewe-dewe ini yang repot akhirnya ya. Iya, laki 2, cewek 2, mereka pasang Pak, double dating gitu. Nah ini yang Jadi repot. angel juga Pak. Nah makanya kemudian dihati-hati di jarak, jangan sampai ada ikhtilat kholwat berduaan sendirian. Kalau menurut saya sejauh tidak ada kholwat dan ini kemudian bisa dijaga dan masih di tempat-tempat umum ya, tidak sepi ya, apalagi di remang-remang. Aduh itu jangan itu. Nah kalau masih di area umum dan bersama kawan-kawan, insya Allah masih terjaga puasanya. Ya wallahu alam ini Iya, Pak. kita berhati-hati. Kalau saya ya mending ya enggak usah aja. Iya Pak. Tapi kan, kayak saya Pak. Kayak saya nggak berpuasa dengan siapa kok Pak, sama gitu ya? teman saya, rekan saya Aisyah gitu paling Pak. Nggak sama cowok kok Pak, aman. Karena penyakitnya anak muda itu kalau jomblo kemana-mana dalilnya wala taqrabuz zina. Saya nggak zina ini, saya suci ini. Tapi yang pacaran dalilnya ganti lagi. Gimana Pak? Apa itu? Syu'uban wa qabaila li ta'arufu. Ini ta'aruf. Kan diajarkan. Wah, jadi nyari dalil buat senangi wutili dewe ini jangan. Maka kemudian ya tadi tuh untuk jaga-jaga jangan di tempat yang sepi. Kemudian bawa ada mahram yang dibawa orang ketiga atau temannya ya Pak. Jangan orang ketiga, enggak enak. Orang ketiga, oh iya. Ya. Iya Pak, iya Pak ya. Baik Pak, itu saja mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya jabarkan ke Bapak gitu lah. Sudah terjawab juga jawabannya bagaimana. Terima kasih atas kedatangannya Bapak, juga terima kasih atas jawaban yang Bapak berikan kepada teman-teman. Itu saja dari saya Pak. Terima kasih teman-teman telah menonton podcast pada malam hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.